Di balkon Konoha, Tsunade, Shizune, dan Sakura masih berdiri memandang jauh setelah Naruto bergegas mencari rekan tim barunya. Shizune kembali mengutarakan kekhawatirannya. Mengirim Naruto ke misi yang bersinggungan dengan Akatsuki bisa berarti mengundang bahaya langsung. Sakura pun ikut teringat saat Deidara pernah mencoba menangkap Naruto, hanya digagalkan Kakashi. Tapi sekarang tanpa Kakashi di tim, resiko itu terasa jauh lebih besar. Tsunade mengerti. Ia memutuskan menambah 2 anggota baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kakashi dan Sasuke di tim 7. Sementara itu, Naruto sudah sampai di hadapan Sai. 6 binatang tinta melompat keluar menyerangnya. Shikamaru sigap menusuk mereka dengan bayangan, memberi celah bagi Naruto untuk menerjang. Kunai diayungkan, tapi Sai memblokir dengan pedang. Komentar dingin Sai yang menyebut Naruto lemah langsung memicu amarah. Shikamaru mencoba menjeratnya lagi. Namun Sai melompat tinggi, menghindar lalu lenyap dalam kabut tinta. Saat tinta memudar, Ino muncul mencari Choji. Pandangannya jatuh pada Naruto dan senyum cerah muncul. 3 tahun tidak bertemu dan ini benar-benar pemandangan yang menyegarkan. Di tempat lain, Tsunade dipanggil menghadiri rapat para tetua Konoha. Mereka mengungkit laporan Shizune, lalu memerintahkan pembatasan ketat untuk Naruto. Bahkan mengusulkan ia tidak boleh keluar desa tanpa pengarasan Anbu. Tsunade menolak keras. Bagi dirinya, Naruto adalah aset, bukan beban. Tapi untuk menjaga keseimbangan, ia setuju mengembalikan tim Kakashi ke formasi 4 orang. Danzo pun dipanggil, dan seperti sudah direncanakan, ia memilih anggota dari unit Reashiarut sebagai pengganti Sasuke. Tsunade menerima, tapi juga akan menunjuk pengganti Kakashi sendiri, tentu saja dari Anbu. Keluar dari ruangan, Tsunade langsung menegur Shizune yang dianggap membocorkan keputusan. Ia juga mengungkap ketidakpercayaannya pada Danzo yang diam-diam masih punya pengaruh besar lewat Truth meski secara resmi dibubarkan. Tsunade lalu memanggil seorang kapten Anbu, Yamato. Ia diminta melepas topengnya karena misi ini bukan operasi rahasia, tapi pengawasan. Yamato diberi 2 tugas, menjaga Naruto dan mengawasi anggota Root pilihan Danzo. Tak lama, Naruto dan Sakura berkumpul di titik yang diperintahkan Tsunade. Naruto girang membayangkan tim barunya akan solid. Tapi senyum itu langsung sirna karena pengganti Sasuke ternyata adalah Sai. Yamato memperkenalkan diri sebagai kapten baru, tapi sudah bisa merasakan permusuhan di antara 2 anggota ini akan jadi ujian pertamanya. Dan kini, tim 7 dengan wajah baru siap bergerak. Dari awal misi baru, ketegangan langsung terasa. Yamato resmi mengambil alih posisi kapten sementara tim Kakashi. Tapi, bukannya harmonis, Naruto justru langsung menentang masuknya anggota baru, Sai. Kenapa? Karena sebelumnya, Sai sudah sempat menyerangnya. Dan lebih parah lagi, alasannya Sai cuma menguji kekuatan Naruto, yang kemudian ia simpulkan lemah. Ouch! Tentu saja itu bikin Naruto panas. Dengan muka datar ia bilang, ia suka semua orang, termasuk gadis jelek seperti Sakura. Sakura langsung mau mengajarnya, tapi Yamato mencegah sebelum perang saudara benar-benar pecah. Lalu, Yamato mengumumkan misi mereka, menangkap mata-mata Sasori di jembatan Tenchi, yang bisa membuka jalan untuk membunuh Orochimaru, dan mungkin menyelamatkan Sasuke. Perintah pun jelas, kumpul di gerbang dalam 1 jam. Saya kembali ke kamarnya, mengemasi barang, tapi tiba-tiba seorang pria misterius muncul. Bukan sembarang orang, dia anggota Anbu dari Root, utusan Danzo Shimura. Ia mengingatkan Sai akan prinsip Root, jangan punya emosi, jadi akar tak terlihat yang menopang Konoha. Setelah itu, pria itu pergi. Sementara itu Naruto dan Sakura pulang masing-masing. Sakura sempat bilang, saya mengingatkannya pada Sasuke, tapi Naruto tegas, Sasuke 1.000.000 kali lebih baik. Di rumah, Naruto menatap foto tim 7 dan memperbarui sumpahnya, ia akan menyelamatkan Sasuke, apapun yang terjadi. Di tempat lain, Jiraiya datang menjenguk Kakashi di rumah sakit sambil membawa 2 buku Icha-Icha. Tapi bukan cuma itu,
Ada pembicaraan serius menunggu, termasuk soal Yamato dan kondisi Naruto. Tsunade dan Yamato tiba, dan Kakashi memberi briefing tentang bentuk Naruto versi 1 saat cakra Kyuubi menyelimuti tubuh dan membentuk ekor. Yamato terkejut, apalagi Kakashi bilang ia pernah menghentikan Naruto di ekor kedua. Jiraiya yang sebelumnya belum tahu soal insiden terakhir, jadi muram. Lalu saat Kakashi bertanya berapa ekor yang pernah ia lihat, Jiraiya dengan santai, atau mungkin getir, mengaku ia nyaris mati 2 kali. Pertama, gara-gara ketahuan mengintip Tsunade di pemandian wanita. Hasilnya, tulang patah, organ remuk. Kedua, saat berhadapan dengan Naruto 4 ekor. Luka besar di dadanya jadi buktinya. Dan semua sadar, jika 4 ekor saja segitu berbahaya, 9 ekor bisa jadi bencana. Di sisi lain, Sakura melihat Tsunade dan Shizune baru kembali dari rumah sakit. Ia minta waktu bicara sebelum berangkat dan akhirnya bercerita soal kesan pertamanya pada Sai. Lalu, muncul Danzo. Ia bertanya soal penunjukan anggotaan Budi tim. Tsunade menjawab dengan datar, tapi Danzo langsung menyindir berharap penggantinya tidak selembut Hokage ketiga. Setelah pergi, Sakura penasaran, siapa orang itu? Tsunade menjelaskan, Danzo adalah saingan Hokage ketiga, keras kepala, militeristik, dan bertolak belakang dengan sifat damai Sarutobi. Mereka sudah lama tidak saling percaya, bahkan Danzo membencinya karena ia cucu Hokage pertama dan murid Hokage ketiga. Waktu hampir habis, Sakura bergegas menuju gerbang depan. Di sana, keempat anggota tim Kakashi sudah berkumpul. Yamato memimpin langkah keluar desa. Misi jembatan Tenshi resmi dimulai. Dan di luar sana, entah apa yang menunggu mereka.